Halo manusia berbudaya jagat, ketemu lagi sama Aplat dan Rama. Oke, kali ini kita akan ngobrolin soal beberapa berita game mingguan yang kocak dan fun. Harusnya. Tidak ada drama harusnya. Kita akan ngobrolin kita akan ngobrolin soal gaji karyawan Steam, kita akan ngobrolin soal gamenya baru. Ya, siapa? Hota developernya Tower of Fantasy. Terus kita juga ngobrolin soal pemenang, cewek-cewek pemenangnya Like a Dragon yang kemarin. Oke, let's go. Nah, kita akan mulai game kali ini dengan membicarakan sesuatu yang kayaknya kita nggak bakal dapat di Indonesia kecuali jabatan lu. Presiden, direktur, something. Ini kotor loh. Ini kotor, masih kotor. Ya kita per bulan cuy. Ini bisa beli rumah gitu. Jadi ya kemarin kan jadi si Valve sempat dituntut hukum gitu kan di tahun 2021. Nah, dokumen legalnya tuh keluar bocor terus ketahuan kalau informasi soal gaji karyawan di Valve, di dalam Valve, terus divisinya ada berapa orang, terus kira-kira pengeluaran Valve untuk gaji per tahun untuk setiap divisi itu berapa gitu. Nah, ternyata walaupun Valve ini termasuk perusahaan yang miliaran dolar, sekitar valuasinya sekitar di 7 miliar dolar sekarang katanya, itu dia cuma ada 336 karyawan doang. 330. Terlalu masuk kecil ya? Kecil. Sebagai gambaran Microsoft tuh ada sekitar 10 ribuan lah. Ya, jadi Valve itu ya mereka masih private company bukan public. Sekarang ada 336. Nah, dia membagi divisinya ke 4 bagian. Ada admin itu yang gajinya paling gede itu udah pasti. Ada games yang ngurus CS2, Dota 2, segala macam. Terus ada hardware yang sekarang jadi apa Steam Deck dan lain-lain. lain-lain. Steam dan lain-lain. Mungkin zaman dulu juga Steam Machine dan sekarang ada Steam. Jadi ada kategori terakhir itu ada Steam. Nah, Steamnya sendiri. Aplikasi berarti. Aplikasinya. Nah, dari 336 itu cuma 79 orang yang nge-handle Steam doang di tahun 2021 gitu. Gitu. Jadi cuma di bawah 80 orang lah. Anjir, gitu. 300 kecil cuy. Kecil banget. Jadi kalau misalnya gue sempat baca ya katanya kalau mau dikomparasi keuntungannya Steam, keuntungannya Valve sama jumlah karyawannya, itu satu karyawan tuh nyumbang sekitar 15 juta dolar per tahun. Kalau di-compare banding jumlah karyawan sama ini ya, lu bayangin lah gitu. Nah, gajinya. Nah, dari pengeluarannya si Valve untuk gaji tahunan itu di divisi Steam itu 76 juta dolar per tahun untuk 79 orang. Itu per tahun ya. Nah, kalau misalnya lu rata-ratain itu sekitar 1,3 miliar rupiah per bulan. Anjir, sejahtera cuy. Kadang kalau misalnya liatin kayak kan di Twitter tuh banyak tuh kayak orang-orang ngehe yang guys, kalau misalnya gaji gue 30 juta di Jakarta gue bisa hidup survive gak ya? Yang ngehe-ngehe gitu lah gitu. Nah, sekarang ini soalnya kalau misalnya lo kerja di Valve bisa ngomong gitu juga di Twitter. Guys, kalau gaji gue 1,3 miliar di bulan di Jakarta hidup gak ya gitu. Ya kira-kira sih. Ini per karyawannya udah bisa beli rumah cuy. DP rumah lah at least. Ya 3 bulan kerja lah kayak gitu. Iya, DP ya sambil ya 1,3 miliar per orang ya. Kalau lebih per orang. Udah bisa nyicil cuy, benar-benar nyicil. Bahkan kalau misalnya beli di mana? Daerah pinggiran, kontan anjir jebret. Ini benar-benar angka yang benar kita enggak bisa bayangin gitu. Tapi ya dari 4 divisi ini yang paling gede gajinya masih admin, tapi yang paling rendah sekarang masih hardware. Ingat itu 1,3 itu paling rendah loh. Paling rendah ya. Ini rata-rata lah, pukul rata gitu. Lah. Ya mungkin bosnya lebih gede, tapi karyawan ini lebih kecil. Tapi ya rata-ratanya ya segitu gitu. Jadi ya sejahtera sekali anjir. Ini ada salah satu bagian kalau misalnya kerja di Valve yang lu bisa posting di Twitter yang sok-sok miskin itu ya bisa lakuin di sini gitu. 1,3 miliar rupiah. Apakah hidup gitu di Indonesia? Kerjaan kamu apa? Cuman manajer tapi di Valve. Bisa ngomong tapi di Valve gitu. Enggak, gue cuma karyawan biasa doang sih, tapi di Valve gitu. Di Valve gitu. Ya, gue cuma ngurus tim doang gitu ya. Tapi di Valve gitu. Tapi enggak tahu deh, mereka kayaknya masih walaupun si Gaben udah pindah ke New Zealand tapi masih kebanyakan masih warga Amerika sih karyawannya gitu. Jadi ya kalau misalnya ada kesempatan bekerja di Steam, ya jangan dilewatkan gitu. Ingat kesempatan sombong di Twitter kan. Nah, ini developer nih. Nah, ini berita bahagia lainnya gitu. Bahagia gak sih sebenarnya? Bahagia lah ya. Bingung sih.
suffering from success. Suffer from success gitu. Iya, jadi kalau misalnya lu nggak mungkin nggak pernah dengar Baldur's Gate 3 lah ya. Pemenang tahun lalu. Iya, banyak banget penghargaannya, gila. Pokoknya dia menang banyak banget di 2023 kemarin untuk game terbaik. Nah, ternyata banyak menang penghargaan itu kata si bosnya Larian Studio, gue lupa gimana baca namanya, tapi tulisannya Swanvik. Itu Swanvik. Oh iya. Dia mengaku kalau makin banyak penghargaan justru bikin studionya tuh makin repot dan makin ganggu pengembangan game barunya gitu. Itu kenapa sih? Kenapa? Karena dia tuh merasa kalau karena udah dikasih penghargaan itu mesti pergi gitu. Oh, bentar-bentar diundang. Bentar diundang. Gitu, jadi dia mau kerja game gue kalau selesai nih gitu. Jadi dia mau kerja gitu loh. Dia mau kerja, timnya mau kerja. Tapi bentar-bentar entar diundang ke sini buat terima penghargaan, entar ke sono lagi gitu. Jadi sampai katanya dia mesti bikin sebuah sistem rotasi tim di mana yang ini muter gitu. Muter jadi gitu. Yang jagain bikin gamenya ada gitu. Jadi yang sibuk jangan ke acara dulu, yang enggak sibuk pergi dulu. Jadi kan enggak lucu. Mau revisi lagi di acara. Iya, lagi di acara. Terus ada bulan lagi ada acara lagi, dia pergi lagi. Lagi jadi pembicara seminar. Biasa gitu loh, kalau udah menang biasa suka jadi pembicara. Iya, benar. Terus ada diwawancara ini itu buset. Jadi kata si Swanvik ini katanya ya mau gimana gitu. Terus mereka juga ngerasa akan ada baiknya kalau misalnya periode ada acara penghargaan video game tuh ada satu periodenya gitu. Misal jadi emang isinya isi acara gitu semua. Kayak misal kayak Januari sampai Maret ya udah itu aja gitu loh. Terus juga mereka bilang sebenarnya mereka juga udah mau move on dari Baldur's Gate 3 kayak misalnya moral timnya tuh udah pengen kayak kita tuh udah siap loh move on gitu loh. Tapi karena diundang terus lagi ngegebu-gebu, gue udah menang nih, gue bisa bikin game baru gitu. Tapi sama penghargaan itu tuh malah ditarik balik lagi, terus ngobrolin lagi Baldur's Gate 3, ngobrolin mereka tuh nggak terlalu suka gitu. Jadi ya suffer from success. Jadi jadwal lu berantakan karena lu saking imbanya tuh ya mesti kemana-mana gitu buat terima trofi gitu. Jadi ya sesuatu yang nggak pernah gue pikirin juga sih ini. Tapi menurut kalian sendiri bagaimana? Suffer from success nih. Iya benar banget. Mungkin ada developer Indonesia yang juga dapat penghargaan. Suatu saat nanti amin. Nah ini ranah lu. Nah kalau ini developer China sudah pasti. Tapi kemarin ini developer ini masih sering dicela-cela karena gamenya yang limbung. Oke. Studio Hota akhirnya umumkan Hota Studio umumkan game gacha ala GTA Neverness to Everness. Ini namanya aneh banget. Gue benci banget kalau developer Cina namanya udah kayak begini-begini amat. Kalau disingkat NTE, bukan NTR ya. Bukan ET juga. Bukan. Tapi kalau kata gue ini mungkin dengan gameplay yang sudah dikeluarin, trailer yang ada, dia nggak NTR-in Project Mugen kata gue. Mau ngelawan Project Mugen yang belum keluar gitu. Ini nggak bisa gue bilang Genshin Killer, tapi Project Mugennya disalip nih. Karena Project Mugen dari kemarin nggak ngasih gameplay dari NetEase ya. Ini tiba-tiba NTE keluar kasih gameplay 15 menit. Official lagi. Official. Gue ngelihat menarik. Bener-bener lu bisa bawa mobil, sama kayak GTA lu bisa punya mansion, punya properti gitu. Terus mobilnya bisa di custom. Itu seru sih, mobil bisa custom. Tapi kayak yang pengen kita tahu gameplaynya gimana sih selain ya ini kan gimmick ya, dan lain-lainnya gimmick. Kalau gue lihat sama seperti Tower of Fantasy, jadi gameplaynya itu dinamis. Kalau Genshin kan lebih pelan ya, ini lebih dinamis, kurang lebih. Kalau dibilang sama kayak Wuthering Wave, mungkin sama kayak Wuthering Wave, tapi nuansanya beda. Nuansanya seperti kayak gue bilang tadi, kota urban ini banget. Warnanya ada di mana-mana banget, banyak banget warnanya. Dan gue ngerasa kayak Ghostwire. In a way supernatural ya soalnya. Supernatural. Jadi lagi masuk tiba-tiba berubah dunia gitu. Kalau Ghostwire kan emang di dalam kota itu kan hilang semua kan orangnya, tapi kalau ketemu musuh kan berubah kan jadinya. Feel-nya berubah, ada daerah-daerah yang berubah, harus lu tembak dulu pohonnya kan. Nah, itu kayak lu masuk satu daerah tapi terus kayak masuk ke ruangan yang beda banget. Langsung berubah gitu. Terus ada monsternya. Ada monsternya dan lain-lain. Ya mirip-mirip yokai juga. Ada mesin tiba-tiba ada tangannya.
Yang menarik ini pakai Unreal Engine 5. Pakai Unreal Engine 5 dia basisnya. Nah, gua agak takut tapi Di teman-teman mobile gimana? kalau ngelihat website resminya itu ada konsol, most likely PS5 ya. PS5 harusnya. PC udah pasti ya. Terus ada mobile-nya. Dan ini open world kota. Open world kota. Yang lebih kaget lagi ini masuk ke rumah kagak pakai loading cuy. Iya, semua langsung masuk. Gue penasaran juga di mobile bakal kayak gimana gitu. Iya, makanya sadis cuy, kayak apa? Kayak Yakuza. Oh iya, kayak Yakuza. Langsung masuk aja udah. Waduh. Tapi gue pribadi pas gue liat trailer sebenarnya gue punya impresi yang nggak terlalu sepositif lu lah gitu. Jadi ketika gue liat dia si karakter ceweknya masuk mobil terus naik mobilnya realistis, dunia realistis, tapi karakternya anime tuh lebih kayak GTA pakai mod. Oh, kayak wibu-wibu yang udah mau main GTA tapi udah bosan gitu. Aku mau ganti CJ gue jadi karakter cewek anime gitu. Ganti Miku misalnya gitu. Jadi kayak agak bertabrakan gitu. Kan free to play. Oh iya. Kalau GTA kagak. Oh iya, bayar gitu. Kita enggak apa, udahlah gitu. Oke. Gue sih lebih berharap kayak desain mobilnya tuh dibikin unik atau apa gitu sama jadi dunia. lebih project mungkin sebenarnya. Lebih ngayal juga. Lebih ngayal gitu. Enggak, karena kan kaget ya. Pas masuk, Porsche anjir. Iya, langsung aneh banget. Tapi gue pengen mengucapkan selamat juga ke Hota Studio kan, dari Genshin Killer ke Snowbike Killer sekarang ke Project Mugen. Anjing Project Killer. Sukses tidak apa-apa. Yang penting killer. Nah, ini killer nih. Yang di-kill nih kemarin. Yang berusaha di-kill kemarin nih. Jadi buat teman-teman yang main Genshin Impact, kalian tahu Genshin Impact tidak ada drama tidak makan. At least buat fandomnya, buat fansnya. Minta maaf karena nerf karakter. Genshin Impact batalkan update dan beri bansos 1.600 primo game 10 kali pull. Oke. Kronologisnya kurang lebih begini. Karakter New Village keluar. Sangat-sangat imba. Dia bisa solo Abyss, segitu imbanya. Endgame lah ya, Endgame-nya segitu imbanya, bahkan bisa solo Abyss. Nah, setelah 10 bulan, bahkan kalau nggak salah sempat rerun, setelah 10 bulan, karakter ini tiba-tiba di nerf. Tapi katanya bukan di nerf sebenarnya. Ini adalah perbaikan karakter. Bug katanya. Katanya sebenarnya, jadi New Village itu tuh kalau charge attack, dia ngeluarin kayak laser ke depan gitu. Dan tergantung mouse lo DPI-nya sekencang apa, dia tuh bisa ngikutin mouse lo. Muternya tuh bisa ngikutin mouse lo. Itu sangat imba karena jadi range serangannya jadi terlalu luas gitu. Ini sebenarnya bug. Kata mereka sebenarnya ini bug. Makanya mau diperbaiki. Permasalahannya even gue yang selalu berasa positif tentang Genshin Impact merasa ini agak dudul ya. Permasalahannya 10 bulan. Iya, 10 bulan. Rerun 2 kali. Rerun sekali gitu. Sekali. What the hell gitu. Kenapa baru sekarang gitu. Ini masalahnya panjang banget. Karena player dari mainlandnya, dari China juga jadi marah soal hal ini. Itu yang paling parah itu sampai ngedoxing karyawan yang ngeberesin ini. I mean kalau ngedoxing jangan ya. Gue disagree sama itu karena mereka cuma kerja cuy. Gak etis juga. Gak etis juga gitu loh. Tapi langkah selanjutnya nih yang membuat ini dibalik di rollback. Salah satunya lah ya. Makanya dapat 1.600, yaitu mereka melaporkan ke pemerintah kalau Hoyoverse di Genshin Impact melakukan fraud. Jadi apa namanya? Penipuan. Karakternya begini kok jadinya sekarang diginiin gitu loh. Gue ngerasa iya. Sebenarnya bisa sih karena gini loh, karena ketika misalnya dia nggak memperbaiki itu selama 10 bulan kan, berarti kan dia make sure kalau itu karakter memang begitu adanya dalam tanda kutip gitu. Nah kalau sama yang pertama misalnya kalau misalnya dia nganggap ini bug terus dia 1 bulan dia beresin, itu masih oke lah, kita bisa terima. Gue gak masalah kalau itu. Iya, ini 10 bulan kan. 10 berarti bulan. Ada kemungkinan orang yang keluarin duit misalnya kayak nabung 6 juta rupiah di run pertama, terus dia pull sampai mentok Eidolonnya apa namanya? Constellation. Constellationnya mentok gitu loh. Misalnya lu udah keluar 10 juta buat Constellation lu mentok gara-gara imba terus di nerf gitu. Jadi nerf kan jadi kayak kan nipu gitu loh. Iya, nipu gitu. Jadi tanggal 18 Juli kemarin keluar lagi dalam 24 jam. Setelah 100 primo game pertama dikasih karena bugnya dia yang anggap bug, keluar lagi 1.600 jadi dapat 1.700 primo game. Mereka minta maaf dan di rollback kembali, jadi New Village-nya kembali ke sedia kala. Imba gitu. Imba lagi. Kalau kata gua, ini sebenarnya buat jualan karakter Natlan sih. Buat nextnya katanya. Buat nextnya. Ini spekulasi ya, spekulasi. Karena kan ya
siapapun yang kan sekarang bannernya si Genshin kan 2 ya. Siapapun nanti yang disandingkan dengan Neophylit, ya bannernya akan tinggi karena Neophylit. Oh, karena memang imba gitu. Karena memang imba. Jadi karakter pasangannya yang kemungkinan adalah karakter Nathan baru, jadi nggak laku. Gitu. Tapi ada yang menarik juga, ada pernyataan yang kemarin sih. Jadi di permintaan maafnya mereka, si MiHoYo juga bilang kalau ini akan jadi pembelajaran buat mereka supaya mereka bukan tidak lagi, tapi lebih berhati-hati buat ngurusin konten yang udah keluar di pasaran gitu. Jadi ya kayaknya harusnya sih kejadian yang sama tidak lagi terjadi di masa depan. Jadi sebenarnya bukan, ini maaf ya teman-teman ya, pemain Genshin Impact, bukan kikir Impact sih kok kata gue. Lelet Impact aja. Lama cuy, bener-bener. I mean, HSR belum diomongin udah diberesin. Zenless Zero kemarin juga kayaknya ada masalah diberesin. Cepet loh. Ini gua rasa memang tidak ada masalah sebenarnya, cuma pengen jualan terus ya kayak tadi yang bilang gitu, maksudnya ini kayaknya masalah deh kalau kita nggak bisa jualan karakter Hydro nextnya gitu. Tapi again kita belum tahu, Natlannya belum keluar. Belum keluar. Kalau misalnya benar, berbahagialah teman-teman yang tapi paling nggak kita tahu dia paling nggak bisa dengerin feedback lah. Iya, paling tidak. Nah ini game tetangga, game tetangga. Berbahagialah teman-teman yang bermain Wuthering Wave. Ini gue berharap juga sih sebenarnya. Jadi mereka bisa dapat ini juga. Sony akan pamerkan Wuthering Wave versi PS5 di China Joy 2024. Yeay, akhirnya keluar di PS5. Keluar sih nggak sih? Dia baru pamer doang. Pamer. Ya at least ada build-nya, ada build buat mereka akan keluar di PS5. Karena menurut gue bisa bermain di konsol adalah sebuah kelebihan gitu loh. Kalau kata lo sendiri, kalau misalnya ntar keluar di ini, apakah lo akan bermain lagi? Gue akan coba sebenarnya. Cuman karena memang salah satu masalah gue di Wuthering Waves di PC selain daily-nya lama ya, karena memang mouse gue juga kirinya anjir gue rada horor cuy, kayak aduh gila, bunuh satu bosnya itu bisa berapa ratus kali gitu. Kliknya berkali-kali. Iya, gue kayaknya kayak mouse gue bakal mati cepet nih kalau main ini gitu. Kayak kan gue bilang, pakai gamepad. Pakai gamepad aja ya. Gue kayak malas banget konekin control gue. Tapi ya gue lumayan excited, gue pengen lihat kayak performance-nya gimana, visualnya gimana. Tapi ya harapan gue, ini udah berani masuk ke PS5. Harusnya optimalisasi lebih beres. Nah, di event China Joy sendiri ya kita belum tahu kan, baru mau dilihatin di China Joy. Tapi harapan gue sih tetap jadi lebih lancar aja gitu. Jadi kan player PC ntar imbasnya juga ke mobile, juga bisa lebih lancar main Wuthering Wave. Semoga DualSense-nya juga kayak dimanfaatin. Kayak misalnya kayak kita ngobrolin soal Zenless gitu ya. Itu ada banyak hal yang bisa kayak suara-suara yang keluar dalam tanda kutip speaker TV-nya tuh masuk ke speaker DualSense gitu, jadi lebih in a way lebih immersive in a way gitu. Jadi semoga ada hal-hal kayak gitu juga. Gitu. Genshin ada gak sih? Genshin tuh yang itu ya, yang Paimonnya di ada touchpad-nya segala macam. Kita kayak tapi memang cakep-cakep aja desain karakter ya si Changli. Desain karakter Changli itu Tobrut. Itu channel gue tuh. Wah, tadi seksi lagi. Ini konten berbudaya. Gue merasa ini penting karena kita baru ngobrolin minggu lalu terus ada update-nya gitu. Jadi ya gue obrolin aja. Jadi kemarin kalau misalnya semua nonton game yang kemarin, itu ada pengumuman soal 10 finalis gadis buat cewek lah, buat Like a Dragon yang next gitu. Nah sekarang dari 10 itu ternyata mereka akan pilih 5 pemenang dan 5 pemenangnya udah di-announce gitu. Nah kelima pemenang ini akan muncul dalam bentuk digital dan live action movie di seri Like a Dragon Next. Nah, kita nggak tahu Like a Dragon jadi NPC juga kan berarti. Ya jadi NPC. Jadi digitalnya. Jadi kayak kemungkinan jadi hostess ini lagi deh. Jadi hostess harusnya. Live action bukan ya? Enggak, pas minum kan digital. Ada chance jadi digital dulu terus ntar pas lu buka event baru dia live action gitu. Nah, kita nggak tahu Like a Dragon Next-nya itu seri utama atau sampingan kayak Gaiden, belum ada info. Tapi kelima cewek ini bakal muncul. Seperti yang kita obrolin kemarin, ternyata ya si Enako masuk, Enokorin cosplayer yang ngetop itu. Terus ada Shibuya Kaho juga. Shibuya Kaho masuk sebagai pemenang. Terus juga ada Aihongo, JAV Star, Japan Animal Video. Terus yang paling kiri Misoshiru itu dia ada player di Jepang, let's player YouTuber. YouTuber. Player. Terus satu lagi namanya Kirishima Seiko, dia tuh race queen. Race queen. Jadi kalau misalnya lu kadang-kadang liatin balapan Jepang ada cewek yang bawa payung atau yang di event-event mobil pada foto-foto, nah itu si Kirishima Seiko ini gitu. Bukan yang gitu ya? Bukan ya?
Oh, itu Korea. Salah. Itu Korea yang gitu-gitu. Rasis emang aja. Itu Korea. Mentang-mentang sih. Itu Korea. Itu baseball Korea gitu. Oh iya benar. Baseball Korea. Jadi ya kelima karakter ini bakal muncul di Like a Dragon Next-nya gitu. Ya gue penasaran sih maksudnya dari ini gue penasaran kayak Enako di performance di game tuh kayak gimana gitu cakepnya. Saya emang cakep gitu. Karena yang kemarin kayak siapa si Keson di Like a Dragon Infinite Wealth kelihatan lebih ramping. Iya, kelihatan lebih ramping. Keson kelihatan lebih ramping di Like a Dragon Infinite Wealth. Tapi waktu di Man Who Erased His Name smoke banget gitu loh. Karena kan aslinya. Iya, gitu aslinya live actionnya gitu. Live actionnya. Itu lucu sih pas ngeliat. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin kontemporer budaya gitu ya. Si even Enako walaupun dia cosplayer misalnya dia pakai bikini segala macam dia nggak pernah keluarin dalam tanda kutip video idol Korea lagi ikutan idol Jepang yang kayak sugestif segala macam itu dia nggak pernah grafur dia nggak pernah sampai di level itu gitu. Jadi kita apakah dia kontraknya harus atau tidak gitu. Tapi guys, menurut kalian teman-teman sendiri bagaimana? Yang the best siapa? Yang the best siapa? Dari 5 ini. Kayaknya anakku sih gue. Anakku the best menurut. Nah ini seksi juga. Seksi abis, sensual abis. Jadi kan film Deadpool yang baru mau rilis. Nah ini Microsoft pamer kontrol Xbox Series versi Deadpool. Katanya didesain langsung sama Deadpool ini. Sama Ryan. Nggak tahu. Promosinya sih kayak gitu. Jadi ya. Ini kalau lihat dari depan kelihatannya biasa aja. Belakangnya cuy. Bohai bener belakangnya. Kalau kata anak muda sekarang giat abis. Gue gak tahu ini ada harganya nih. Nggak ada. Jadi ini memang jadi kalau misalnya lu nggak terlalu familiar sama marketingnya si Microsoft, dia kalau misalnya film baru keluar, kadang dia bikin satu konsol eksklusif yang keluarnya cuma satu doang gitu di dunia. Nah ini termasuk ini gitu. Jadi ini cuma ada satu doang di dunia, terus bisa dimenangkan via sayembara doang gitu. Gitu. Jadi mereka selalu kayak gini, Sekiro begini, terus ada kayak yang kemarin yang kura-kura ninja cuma satu, nggak banyak berarti. Nggak banyak, benar-benar eksklusif mampus gitu. Dan ini diperburukannya global. Jadi kalau bisa dapat ditawarin banyak orang pasti. Iya pasti. Jadi kayak kemarin-kemarin yang pas di kura-kura ninja yang anime kura-kura ninja orang tahu ya. Ninja Turtle. Nah Ninja Turtle pas yang animasi itu mereka keluarin controller yang baunya bisa keluarin wangi pizza gitu. Jadi ya mereka selalu. Jadi kalau misalnya soal konsol eksklusif tuh dibandingkan Sony yang jual publik banyak gitu ya, Microsoft selalu kayak lebih imba gitu. Tapi gue perasaan aja kalau lu dapat gitu walaupun pantatnya gitu gede, apa ergonomis gitu ya? Gue rasa enggak sih, tapi ini for the sake of gimmick doang kalau kata gue ya. Apa nggak capek gitu ya? Enggak, harusnya nggak pakai dipakai juga kali ya. Tapi kan megangnya gini ya, megang gini depan, tapi belakangnya itu kan jadi kayak agak. Kalau itu belakangnya lembut lebih aneh lagi loh. Ya masa jari lu mesti ke tengahnya gitu pegang gitu. Iya. Lu megangin pantat Deadpool. Tapi kalau misalnya kalian dapat, apakah dalam seketika masuk ke eBay atau kalian simpan? Jual aja di eBay ini mah. Karena mungkin pasti mahal. Pasti mahal. Gue sih orang yang dapat juga nggak bakal pakai sih ini kayaknya. Setidaknya bisa buat beli rumah kayak tadi. Oke guys, tadi bagian kita ngobrolin soal controller seksi. Kita ngobrolin agak geli. Terus ada kita ngobrolin soal Like a Dragon yang seksi lagi. Terus kita ngobrolin juga Ente seksi gak sih? Ente cukup seksi. Ya cukup seksi. Dan juga ada game gacha baru dari developer Tower Fantasy. Oke guys, ketemu lagi di bagian selanjutnya. Plat Rama. See you next video. Bye bye. Dadah.